Saya ini insyaallah praktek tayamum. Ini kan pun bahas masalah tayamum. Saya ini praktek tayamum. Monggo salah setunggal maju. Damel lebu nang mboten? Nggih, kelebetane jenenge. Nggih, monggo. Niki wonten kresek cekap. Lebihnya harus baca nih. Semuanya gak apa-apa ya. Dah, ini tak kira aku wah mau juga. Astagfirullahaladzim. Pikir saya tuh Pasir. Debu. Kan masuk bukan. aku pikir piye gawangi ning bisi pikir saya. Debu sama pasir beda. Oh, beda. Kan Pasir enggak tanah nih. Tanah. Cuman tanah dari bawah. Langsung. Oke, go. Ingat. Bismillah. Ayo. Niatnya kan Niat saya untuk surat. pas tempat aja. Oh, Oh, kebok. Kan mereka betul tiga loh, atas, bawah, kali, samping, bagian atas, kali, samping. Dari atas, mulai ke bawah, titik, oke, ngeten, oke, kap, oke, tangan. Iya benar. Kanan ya. Kanan sih. Iya, kanan ya. Iya. Naik kanan. Tangannya sini. Ya. Terakhir. Nah. Terus oke. Kan kirim belakang oke. Praktek tayamum. Sebelum melaksanakan tayamum, melaksanakan niat tayamum terlebih dahulu. Ini adalah santri amali praktek pelaksanaan. Pakai dari lebih dari satu orang. Bisa. Kemenangan oke. Ini kena tenanan nih. Ambil pura-pura aja deh. Gitu. Oke. Siap. Kap. Ampun. Ini kok sing sakit, sing paling pendapat sing paling gampang, sing paling gampal, sing sakit nih ya. Apa luka yang ditutup, yang diperban. Oh, satu orang pendapat sing paling gampang, sakitnya diperban, tidak bisa dicopot, tidak mungkin untuk dicopot. Saya juga. Betul, sing paling gampang nih kok. Cukup diusap, tidak perlu tayamum. Oke, sekalian. Pendapat paling gampang, tidak usah tayamum. Ini butuh biasa. Butuh biasa. Contohnya kan itu. Kan masukkan begini. Biasa pun. Yang pertama. Biasa wajar ya. Ini ada luka gitu Ustaz? Iya ada luka. Berarti bersuci pakai
tayamum Biasa. pakai air. Oke, pakai air. Wudhu biasa. Wudhu biasa. Biasa. Oke. Praktek visualisasi yaitu pelaksanaan wudhu bila ada anggota badan yang luka. Cara berwudunya seperti contoh berikut. Ini adalah praktek pelaksanaan wudhu saat anggota wudhu ada yang terkena luka. Cara berwudhu seperti ini. Wes, divisualisasikan seperti itu. Nah, sekali saja niat dulu, nawaitu. Saat mengusap wajah baru memulai niat wudhu. Nawaitu wudu'a lirafa'il hadasil aswari fardalillahi ta'ala. Sebelum wudhu mencuci tangan dengan membaca basmalah. Ketika mencuci tangan bacaan ada yang dibaca adalah basmalah. Ketika mencuci tangan yang dibaca adalah niatnya wudhu. Yang sakit ambil diusap, diperciki, betul perciki, ingatan mawon. Betul, tanah air biasa, air biasa. Air panas, diplek-plek, diusap, betul, plek. Hanya diusap perbanyak saja, Ustaz. Seperti itu, terus setelah tangan, kepala. Inilah cara berwudu bila anggota wudu luka cukup diusap saja, tidak usah dicuci. Ini cara praktek wudunya. Terakhir kaki sampai di kolok. Ini kan tidak pakai tayamum. Betul, ini pendapat yang paling gampang, yang paling gampang. Ini nggak pakai tayamum. Iya. Nah, si tayamum kan rumit, si penggabungan tayamum kan rumit, ada perlu kodok, atau perlu kodok. Saat misalnya kan hanya tayamum doang, nggak pakai air. Nggak boleh, tidak boleh. Pengganti air kan? Karena ada air, karena ada air. Kan ini tayamum nggak ada air ini, tapi ada luka. Memang nggak ada air. Iya nggak ada air. Itu sakit berarti. Oh nggak bisa tayamum. Sakit. Kalau memang tidak ada Artinya air. apakah ini hidupnya di buku juga atau hanya biasa saja? Yang pas di Ini kan tayamum nih, memang nggak ada air dia, tapi ada luka di sini. Di tempat yang dibasuh itu ada luka lah katakanlah. Jadi gimana tuh? Cukup diusap di atasnya aja biasa. Kan mengusap itu tidak harus rata. Oh, Ya, ini nggak ada masalah. Enggak masalah. Jadi luka gitu aja. Dan lukanya kan hanya tangan dengan wajah. Iya. Katakan misalnya ada luka lagi, ada luka lagi ini kan? Yang biasa gitu. Ya cukup biasa mawon. Berarti Pak, untuk di saat penggabungan antara wudu dengan tayamum, seandainya di tangan, itu harus diperhatikan wudu dulu dihabiskan baru tayamumnya atau mungkin di saat? Oh, jadi nggak sampai terkait wudu habis ya? Kalau untuk pendapat kemarin yang berat itu kan di tayamumnya di saat contohnya air dulu ini contohnya ini selesai dulu Oke, tangan sempurna, contohnya sempurna sekalian. Itu napa wajah kan lukanya di tangan ya. Nah, monggo. Lengkap berarti kalau yang digabungkan dengan tayamum. Nggih. Langsung yang wajah mawon. Langsung wajah nggih. Wajah. Penggabungan antara wudu dengan tayamum bila terdapat anggota wudu yang terluka, maka cara wudu
dengan air adalah yang wajib-wajib saja. Tayamum lengkap. Tayamum ambil. Kemudian Nah, digabungkan dengan tayamum lengkap. wajah. Cara melaksanakan Tayamum kan wajah. Terus lagi ambil Tangan. Oke. Tangan. Seperti itu. Kemudian melanjutkan ke air. Kepala. Air. Dari kepala juga. Betul. Dari tangan kan kepala setelahnya. Kepala. Air lagi kepala. Oke. Dan Nah, ceritanya ketika pas mengusap rambut itu kan ini kalau seandainya begini cuma satu kali, terus yang dua kalinya buka tidak keseluruhannya cuma Enggak apa-apa, yang penting ada roksi. ada yang kena air rambutnya. itu berarti ini satu kali, terus yang dua tiganya Enggak apa-apa, boleh sah. Boleh ya? Iya. Terus yang terakhir kaki. nah ya makanya kan takut. Kemarin kodok gak nih, selesai. Kemarin kodok gak kalau lukanya di tangan? Pendapat yang paling berat. Oke. Pendapat yang kuat, kodok ketika lukanya di tangan dengan di wajah. Ya, nanti kesembuh sholatnya kodok. Kesembuh sholatnya kodok lagi. Bila lukanya di tangan dan di wajah, Kodok yang ketika wudunya pakai melaksanakan seperti tadi, wudhu digabungkan, ketika sembuh, sholatnya maka qadha. setelah sembuh mengqadha sholat. Oke, Mbak. Kalau pendapat yang pertama tadi yang paling gampang enggak kodok. Yang cukup diplek-plek diusap tadi enggak kodok. Lebih panggilannya kan lebih orang punya yang bicara campuran kok. Kalau kodok itu ada dua perincian. Kalau lukanya di tangan sama Di wajah. kodok secara mutlak. Bila lukanya di tangan dan di wajah, kodok mutlak. Mau wudhu yang hanya air doang maupun wudhu darahnya bersama air. Tidak dengan cara tak seperti itu tadi. Yang digabungkan itu tadi ya Ustaz ya. Saya lebih baik kan nggak pusing-pusing ya. Tadi yang pendapat yang pertama tadi. Kalau kita memakai yang pertama tidak kodok, kalau campuran di kodok gitu Ustaz. Tadi yang pertama kan kita ambil pendapat yang paling dulu apa? Iya. Karena sulit. Namanya luka itu kan kalau suruh kodok kan berat. Nah, cukup diusap yang luka itu dan nggak perlu dikodok. Pendapatnya ini tadi yang kodok itu pendapat yang berat dan walaupun artinya pendapat yang muktamad yang paling kuat, tapi berat dikerjakan biasanya berat. Luka, sholat, kodok lagi. Malah lebih berat. Kan ini berat. Makanya enak yang pertama aja Ustaz, biar nggak kotor. Tampilannya kok beda? Sama. Ini kan dalam hal bersuci aja, sahnya bersuci wudhunya aja. Makanya yang kedua ini kan lebih berkorban. Sama aja. Iya kan? Kalau lukanya di tangan dengan kepala kemarin bagaimana? Lukanya di tangan dengan kepala kodok tidak? Kodok kaki dengan kepala itu dikodok kalau memasangnya tidak dalam keadaan suci. Kalau memasangnya dalam masang perbannya tidak dalam keadaan suci. Dan yang kedua perbannya melebihi seukuran mengeratkan ke anggota perbannya melebihi dari lukanya. Berarti kalau pakai perbannya di kaki, di kepala, pakainya dalam keadaan suci dan perbannya tidak melebihi banyak, kecuali hanya sekedar merekatkan perban, maka tidak perlu kodok sholatnya. contoh, ini lukanya
Cuma segini tapi tutupnya segini. Ini melebihi nanti. Maksudnya ini kodok mas. Jadi kalau cuma sekedar segini. Seukuran luka itu nggak kotor berarti? Luka dan sedikit kelebihan sedikit Kan terlalu besar ini. Silakan ini contoh. Ya tiris nih di plus diukur ya. Udah kantil lah. Tasam itu kan lukanya kan ringan itu. Ini pembahasannya ketika harus diperban. Tasam kan kebanyakan lukanya kecil. Makanya gini, ini perlu dibuat tanpa di sini. Kalau tajam jadi copot itu. Karena tapi kan itu hanya untuk luka kecil, lecet aja. Lecet. Dia luka berat yang tidak bisa dicopot, yang tidak bisa dicopot perbannya. Saya kok penasaran. Dipoto lagi tadi yang awal Pak Jokowi nggak dipoto. Iya. Makanya pendapat yang paling gampang, yang paling ringan. Bukan yang bukan di sini sampai itu dipoto lagi. Ya alasannya karena lukanya di anggota tayamum. Anggota tayamum kan wajah dengan tangan. Alasannya. Sedangkan tayamum itu tidak bisa menutupi menutupi kewajiban di situ. Hakikatnya kan makanya tayamum kan bukan menghilang tidak boleh niat menghilangkan hadas. Mengganti. Hanya sebagai pengganti ya kan? Biar boleh sholat tidak bisa menghilangkan hadas tayamum. Jadi kalau kita tayamum berarti nanti yang kita sholat pakai tayamum itu nanti di hari lain hari harus diganti. Kalau mas lihat ada luka betul? Enggak. Itu nanti masalah tempatnya, daerahnya, kampungnya. Ya. Kalau kampungnya sering ada air, maka Foto. betul. Kalau sering ada air kodo. Kalau kampungnya tempatnya sering tidak ada air, maka tidak perlu kodo. Itu antara foto dan tidak itu apakah sebuah kewajiban atau mungkin suasana hati kita? Sebenarnya ada pendapat harusnya foto, namun hati kita itu yakin nggak usah foto. Seperti itu. Foto itu harus kewajiban atau mungkin suasana atas keyakinan? Enggak, syariat itu kan timbulnya dengan atas dasar dalil. Ketika kita punya dalil seperti ini tadi, ya nggak usah kodok, nggak apa-apa, pilih yang tidak kodok. Nah, yakin itu dalam hal fikih yakin harus dengan dalil, dengan dasar dari madhab, tidak bisa yakinan. Nanti gawatnya ini kok yakin sholat nggak perlu dengan jengking sah, wah. Yakin harus bersyariat, Ada dalil. Cara pengambilan dulu barangkali. Cacah diayak gitu. Oke, diayak. Kan syaratnya kan harus kan debu yang gitu. Syaratnya kan yang berdebu. Jadi bukan yang berongkolan. Nah, bagian berongkolan, debu yang liar. Jadi itu tanah ditumbuk disaring. Oke, itu kan. Tidak cukup yang berongkolan nggak cukup, harus disaring. Oke, memang kalau memang sengaja. Jadi kalau kita perjalanan ini kereta api dari Surabaya mau ke Jakarta, kita berangkat dari Surabaya, yang tidak kita ikuti sholat kan antara zuhur sama asar. Kan ini harus kita kerjakan sholat ini kan, masanya tidak bisa kita jamak kan. Itu nanti kita kerjakan di kereta dengan kita tayamum. Kalau ada air nggak boleh. Enggak, kalau airnya macet gitu aja. Terus akhirnya kan dua sholat ini kita kerjakan kan dengan tayamum. Nah setelah kita nanti sampai di Jakarta, itu berarti kita kerjakan lagi sholat ini. Kan begitu kita sudah sampai Jakarta kan sudah stasiun sudah banyak air. Nah kita apakah menyempurnakan sholat duhur sama asar itu tadi? Bukan posisi
Musafir. Kalau musafir enggak tidak qadha. Kalau musafir tidak qadha. Berarti walaupun itu kita tayamum maksudnya. Kan tayamum karena memang tidak ada air. Yang pertama alasannya karena tidak ada air, yang kedua karena musafir. Berarti ini enggak perlu qadha. Walaupun jalannya tidak sempurna. Dalam arti Kereta api kan mana? Ya, Kemudian kiblatnya juga nggak sempurna. nah, kita istihad tidak. Maksudnya pakai kompas boten. Ya walaupun pakai ini beneran bisa. Kalau pakai kompas itu namanya istihad. Walaupun putar-putar kita harus putar-putar. Motor kalau pakai Kita juga ikut putar. Oke, motor. Iya. Oh bukan kayak iya kereta jalannya. Oke. Barang-barang. Pokoknya kereta di belakangnya nih. Kompasnya ini sing belok. Kompasnya belok mboten. Iya tapi kalau keretanya belok kan, kompasnya kayak gini terus. Ikut belok kita. Berarti patokan kita kompas. Nah, kompas. Bukan jalannya kereta itu. Bukan kompas. Terus ini nih gue sempurnanya di kereta itu. Di kereta itu Berarti itu jaga waktu doang kali. Jadi kalau naik kereta itu nggak mungkin kiblat itu terus mainnya nggak bisa ya. Setiap saat berubah. Jadi Pak, napa mau pancangannya kompas tadi. Kalau kompasnya lurus, walaupun belok itu tempun ikut kompasnya. Kita ikut kompas. Oke, kompas. Berarti itu namanya istihad. Itu masalahnya di setiap kereta itu kalau kita ada kompasnya tidak ada kompasnya. Masih kompas gue diri dulu gitu. Tapi apa? HP itu kan ada kompasnya. Yang kereta nggak ngerti, nggak paham gitu. Nggak paham itu kita bawa. Sengaja bawa. HP itu lah ada kompas. Oh, HP ada kompas. Nah, tinggal didep nih. Oh, si kompasnya berjarumi kare nyaman jadi malah muter. Oke, sempurna harus kalau di kereta harus sempurna. Berdiri, kiblat, tidak boleh duduk, tidak boleh duduk harus Kalau berdiri. dikerjakan menjaga waktu sholat ya. Ya kecuali kalau menjaga sholat, berarti sekenanya. Kalau menjaga sholat berarti ya kemana tidak ada masalah. Oke, enggak masalah. Nanti kodok. Termasuk nggak wudhu. Iya, walaupun tidak wudhu kalau menghormati waktu. Termasuk nggak wudhu jaga waktu benar. Ya. Harus saya mulai wudhu. Misalnya nggak bawa. Enggak bawa debu. Tidak bawa debu kan di tembok. Termasuk di pesawat, di bis nggak boleh. Betul, nggak debu. Benar katanya itu kotor dengan debu. Debu kotor. Tetap tidak bisa. Masih membawa. Harus bawa. Bawa bangkelan debu. Dengan permasalahan seperti ini maksudnya rekomendasi dari Ustaz. Sebaiknya maksud saya dengan perjalanan di kereta yang kita awalnya kan sudah tahu nanti akan pada saatnya jam segini kita masih dalam kereta dan kesulitan seperti itu. Sebaiknya ini di jamak aja atau gimana? Kalau lagi Safar ini mas. Jamak. Kalau masih dibawa. sama hadiah dari Allah. Suguhane Allah. Bonus. Ya Paling aman ya jamaah. kayak sholat di kereta itu memang nggak sempurna. Iya. Tapi Bapak kompas saged. Ya artinya kan saya nggak. Ya artinya sulit kalau kita nggak ada pikir sendiri nggak mungkin ya dalam sholat. Itu yang mahal. Memang disiapkan. Kalau yang ngatakan ternyata kesiapan kompas sengaja bawa. Pas kita sujud, keretanya belok. Ya buat alatnya tidak. Sempurna lagi seperti kompas. Setelah berdiri. Setelah berdiri. Jadi sah. Yang penting beloknya Nggak ketika usah ngel-ngel. sujud. Kecuali akan sujud baru kita nonton. Akan sujud baru belok kita harus ikut. Bisa-bisa imam jadi repot. Jadi Pak kita, kalau jaga wudhu sholat ini
menjaga sholat itu orang. Kita jaga waktu sholat dalam perjalanan perlu butuh orang itu. Iya. Ya kemarin tidak perlu itu gimana? Kita kan sholat ini waktunya mau habis, sementara kita belum sholat duhur gitu aja ya. Waktu sholat duhur itu mau habis, mau sholat asar, kita tidak bisa mungkin wudhu di bis kan. Terus itu bagaimana caranya ini? Jamak takhir. Jamak tak niatnya? Setelah masih bus. Oh, Sebelum bendur langsung niat. nah nanti kalau turunnya itu setelah habis asar, maghrib, masih dalam perjalanan bis. Masih perjalanan. Nah, Masih di atas bis. Berarti enggak tujuannya kemungkinan asar berhenti. ya, Berarti ke firman waktu. Dulu langsung sholat ke firman waktu. 4 rakaat. duhur 4 rakaat, asarnya juga 4 rakaat. Karena firman waktu. Tidak boleh jam apa sorry kalau menghormat Iya. waktu tidak boleh sholat. Tapi dari kesempurnaan yang dan itu tidak pernah sujud tadi. Coba tahu amal itu. Setelah turun nggak boleh wudhu, langsung ya dalam perjalanan. Sholatnya sholat hormat waktu. Setelah ada waktu sholat Berarti dihodho. sholat menghormati waktu itu. Jadi kita sudah gugur kewajiban tidak dosa. Kereta itu ada air kan, tapi itu di situ ada tempat kencing juga itu gimana? Makanya makro kan, tapi terpaksa ada air begitu. Makro kan tidak sampai masih sah. Yang penting tidak kecipratan bekas kencingnya. Kan di ruangan itu kan ada 2 loh, ada untuk cuci muka sama yang nongkrong. Jadi yang cuci muka mawon, cuci muka. Bisa di kalau bisa di gang jalan masuk. Oke, gang jalan masuk. Gang jalan masuk. Ya makanya gak usah pergi jauh-jauh kalau waktunya sholat. Berangkat ya pagi. Oh niki sing praktek iki. Dan niki